Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ala nadil qabul wa ziyadatil ilmi wa ikhlasan wal istiqamah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbi ighfirli wa liwalidayya wal mu'minina amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim wa la haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Amma ba'du, mengaji kitab Tafsir Jalalain juz kalih. Pada kitab Tafsir Sawi juz sekawan Sohifah atau halaman 446 dengan materi yaitu surat Al-Alaq. Bismillahirrahmanirrahim. Suratul Iqra Al-Alaq. Ai hadi utai niki iku surat Iqra, iku surat Iqra. Al-Alaq ya surat Al-Alaq. Jadi namine wonten namine surat Iqra nggih surat Al-Alaq. Hiya utawi surat Iqra atau Al-Alaq makiyatun iku surat makiyah. Wa hiya utawi surat Al-Alaq tis'ata asyara iku 19 ayatan apane ayate, jumlahe 19 atau 19 ayat. Termasuk surat Makiyah, surat yang diturunkan sebelum Nabi hijrah ke Madinah. Saya baca dulu untuk tafsir Jalalainnya. Sadruha ila malam ya'lam. Sadruha utawi tengahe surat Al-Alaq iku ila malam ya'lam, iku tumeka lafal atau ayat malam ya'lam. Awaluma iku huwa utawi hiya utawi surat Al-Alaq iku awaluma iku kawitane ayat apa kaitane surat nuzila kang diturunake apa ma minal Qur'ani saking Al-Qur'an. Surat yang pertama kali diturunkan oleh Allah kepada Nabi Muhammad adalah surat Al-Alaq atau surat Iqra. Wadzalika utai mengkono-mengkono manuzila minal Qur'an iku bi ghairi khira'ah, bae ba dzarfiyah, ba yang artinya fi. Bi ghairi khira'ah iku ing dalem gua Hira. Rawa sampeyan ngriwayatake hadis sapa Al-Bukhari sapa Imam Bukhari. Hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari bahwa surat Al-Alaq itu adalah surat yang ia turun di Gua Hira kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bismillahirrahmanirrahim. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, khalaqal insana min 'alaq. Iqra wa rabbukal akram alladzi 'allama bil qalam. Iqra maca sira Muhammad, berarti fi'il amar dhamir anta saking fi'il madhi qara'a. Iqra iqra'a iqra'u iqra'i iqra'a iqra'i iqra'a iqra'na. Ngata dhamir anta antuma antum anti antuma antun. Nah, tasrif lughawi fi'il amar itu ada 6. Dhamirnya anta, antuma, antum, anti, antuma, antunna. Fange fi'il madhi qara'a. Berarti temriku nek jenengan maknani sira. Sira sapa? Ya sira Kanjeng Nabi, wong sing mukhatabe iku Kanjeng Nabi, wong sing ngendika Allah mukhatabe Kanjeng Nabi. Sing kon dikon maca berarti Kanjeng Nabi. Ai aujid tegese nemokno sira Muhammad. Aujid tegese nemokno sira Muhammad al-qiraata ing wacanen ing bacaan.
al qiraata ing bacaan mubtadi'atan hale ngawiti bismi rabbika kelawan keluhurane pangeran sira, kelawan keluhurane pangeran sira. Alladzi khalaqa kang nitahake sapa ladzi, alladzi khalaqa kang nitahake sapa alladzi, al khalaiqa ing pira-pira makhluk. Bacalah Muhammad dengan nama Tuhanmu yang telah menciptakan beberapa makhluk. Khalaqa kang nitahake sapa alladzi al insana ing jenise menungso, ai al jinsa tegese jenise menungso, min alakin sangka geteh sak prengkel, min alakin saking geteh sak prengkel. Yang telah menciptakan manusia dari segumpal darah. Nek cara Jawane geteh sak prengkel, berarti getahe ya geteh sak prengkel ya berarti sithik getahe, cilik. Huwa utawi alakin jam'u alaqatin iku jamae lafal alaqatin. Jadi alaq niku jamak taksir, mufrate alaqatin. Jadi alaqatin jamake alakin, saged ugi nek damel jamak muannats salim dadi alaqatin. Ngoten. Tapi ten Al-Qur'an mawine mawi alaq min mawi alaq itu adalah jamak taksir dari lafal alaqah. Wa ya utawi alaqatin iku alqit'atu iku sak potong, al yasiratu kang sithik, minad dami saking geteh, al ghalidhi kang abot, minad dami saking geteh al ghalidhi kang abot. Geteh sithik tapi berbobot, abot sithik tapi abot. Iku ciptaan manusia berasal dari segumpal darah, dari hasil yaitu hasil persetubuhan antara seorang laki-laki dan seorang perempuan, jadilah namanya alaqah, yaitu segumpal darah. Ngoten. Iqra maca sira Muhammad, huwa utawi iqra tan mriku boten wonten mubtadae makhdhuf dibuang, takkidun iku nguwatake lil awali maring iqra sing pertama. Iki namanya taukid lafdi. Napa namanya? Taukid lafdi sing wujude fi'il amar, fi'il amar. Kados ten Al-Qur'an iku lho wonten wa qalal malaku soffan soffa. Ada dua lafal yang bersamaan. Di situ lafal yang pertama, yang kedua adalah menguatkan pada lafal yang pertama, namanya taukid lafzi, menguatkan secara lafal. Nek sofan sofa iku taukid lafzi sing wujude kalimah isim. Nek niki ikra ikra wujude taukid lafzi kalimah fi'il, iki punika fi'il amar, fi'il yang menunjukkan perintah. Jadi memiliki wonten ikra yang kedua adalah sifatnya untuk menguatkan pada ikra yang pertama. Wa rabbuka hale utawi pangeran ira iku al akramu iku kang dat kang luweh mulya, iku al akramu iku dat kang luweh mulya, alladzi rupane zat la yuwazihi kang boten madani hi ing Allah
sapa karimun sapa wong kang mulya. Orang yang mulia tidak akan bisa membandingi kemuliaan Allah Subhanahu wa taala. Bacalah hai Muhammad dan Tuhan mulia yang paling mulia. Halun, ngeten iki mubtadae dibuang, mahdhuf. Huwa utawi warabbukal akramu iku halun, iku dadi hal. Min dhamiri ikra sangka dhamire lafal ikra. Dadi warabbukal akramu iku dadi hal. Hal sing wujude hal jumlah napa niku? Jumlah ismiyah. Rabbuka dadi mubtada, al akramu dadi khabar. Wawune wawu haliyah. Warokab warabbukal akramu fi mahalli nasbin li'annau halun. Jadi lafal warabbukal akramu itu adalah mahal nasab karena dia sebagai hal. Wa jumlatul halisi wa ma kutima bi wawin au bi mudmarin au bihima. Lah niku jumlah haliyah. Jadi nek mriku wa huwa rabbuka al akramu. Bisa juga kalau dalam bentuk dhamir wa huwa rabbuka al akramu, tapi temriki ayate wa rabbukal akramu temriku wawune wawu haliyah. Nggih, mubtadae rabbuka al akramu khabar, mubtadae wujud mudhaf ilaih, rabbu iku mudhaf ka mudhaf ilaih, al akramu dadi khabari rabbuka. Jumlah rabbukal akramu dia adalah mahal nasab karena sebagai hal. Ngoten nggih? Paham nggih? Lah, sahibul halnya mana Pak? Sahibul halnya adalah mana sahibul halnya? Sahibul halnya adalah dhamir mustatir, yaitu dhamir anta. Iqra niku lho. Fi'il amar mengandung dhamir anta. Di situ dhamir anta adalah mustatir tersimpan. Dhamir anta itu sebagai sahibul hal. Jadi halnya adalah warabbukal akramu, sahibul halnya adalah anta. Dhamir anta dari fi'il amar ikra. Ngoten nggih? Alladzi 'allama kang mulang. Alladzi 'allama kang mulang sapa alladzi al khatta ing tulisan. Al khatta ing tulisan bil qalami kelawan prabot nulis. Bil qalami kelawan prabot nulis. Yang mengajarkan dengan kalam, yang mengajarkan manusia dengan kalam. Wa awwalu man utai kaatane wong khata kang nulis, khatta ta'id tasdid, khatta kang nulis sapa man bi kelawan kolam Idris iku Nabi Idris. Nabi yang pertama kali nulis adalah Nabi Idris. Nabi Idris berarti sadurunge Kanjeng Nabi adanya tulisan itu adalah Nabi Idris. Alaihi iku muga ngatasi Idris assalamu utahi keselamatan. Wa allamalan mulang sapa ladi. Wa allamalan mulang sapa ladi al insana ing menungso. Ai al jinna tegese jenise menungso. Ma ing barang lam ya'lam kang boten ngerti sapa insan. Kang boten ngerti sapa insan, yang mengajarkan manusia apa yang belum diketahui. Jenengan pikir tak bahasa sak donya iku kok beda-beda kira. Lagi bahasa Jawa iku beda-beda. Indonesia saja punya keragaman bahasa yang luar biasa. Contoh bahasa Jawa. Bahasa Jawa itu lunga itu kata, pepergian itu bahasanya banyak. Apa itu? Lunga, kesah, tindak, medal, menyang, budal, gitu.
Nek bahasa yang digunakan untuk orang yang punya status sosial, sosialnya bagus, orang tuamu, gurumu, kiai siapa orang punya status sosial, bahasanya adalah tindak. Lungo bahasa harian, kesah bahasa halus, semi halus. Bahasa yang paling halus adalah tindak. Ternyata Allah Subhanahu wa taala itu menciptakan bahasa itu ya begitu luar biasanya bahasa. Belum nanti kita menelusuri bahasa di Indonesia. Contohnya ada bahasa dari Jawa, luar Jawa, Sunda, ada Minangkabau, ada Sulawesi, ada Irian Jaya. Bahasanya beda-beda. Nah, ini keragaman bahasa yang Allah Subhanahu wa taala ciptakan luar biasa. Termasuk di sini adalah Allah Subhanahu wa taala mengajarkan manusia apa yang belum diketahui. Yang pertama kali menulis tulisan adalah Nabi Idris. Oke. Nabi Idris yang pertama kali Allah Subhanahu wa taala memberikan warahan, wuruan berupa tulis ya, ilmu menulis adalah Nabi Idris. Qabla ta'limihi ing dalam sadurunge mulang ma minal huda nyatane sangka petunjuk wal kitabati lan tulisan wasinaati lan gegawean atau gegawean pira-pira wasinaati lan gegawean wa ghairiha lan liyane huda kitabah sinaa. Allah Subhanahu wa taala mengajarkan kepada manusia berupa hidayah petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala, tulisan yang berupa tulisan Al-Qur'an, terus pekerjaan yang beraneka ragam. Ada pekerjaan guru, profesinya sebagai guru, ada yang profesinya sebagai dokter, ada sebagai nelayan, petani, pedagang, penjahit, ada yang tukang sampah juga ada, tukang pungut sampah, ada yang pekerjaannya pengemis, macam-macam. Itu semua adalah ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Kala temenan ai haqqon tegese temenan atau hak. Innal insana sak temene menungso iku layat Allah iku yakti lacut sapa insan anroa korona yento ningali sapa insan hu ing ma lam yaklam ai nafsahu tegese awak dhewene insan istaghna ingkang semugih sapa insan menungso bil mali kelawan bondone insan sesungguhnya manusia itu adalah lacut. Dia melihat dirinya sendiri adalah orang yang merasa kaya dengan hartanya. Nuzila diturunake apa kala innal insana layadgha fi abijalin ing dalem abijahal. Waro'a alamiyatun waro'a utai lafal ro'a alamiyatun iku isim alam. Wastaghna utai lafal istaghna iku maf'ul sanin iku maf'ul kang kaping pindho. Jadi temriku wonten maf'ul sing pertama, wonten maf'ul sing kedua. Fi'ilnya mana Pak? Fi'ilnya ro'a. Fa'ilnya mana? Fa'ilnya adalah domir yang tersimpan, domir huwa, yaitu insan. Maf'ul binya mana? Maf'ul binya adalah hu, domir hu. Domir mudzakkar mufrad, domir hu.
Istagna sebagai apa? Istagna sebagai maf'ul bih yang kedua. Jadi hu maf'ul bih yang pertama, istagna maf'ul bih yang kedua. Wa ra'ahu maf'ulun lahu. Wa an ra'ahu utawi wa an utai an ra'ahu. Wa an ra'ahu ar ra'ahu niku lho. Wa an ra'ahu utai lafal an ra'ahu iku maf'ulun iku dadi maf'ul lahu maring liyatagha. Dadi yatagha iku lacut duweni maf'ul bih loro atau kalih. Maf'ul bih yang pertama adalah ar-ra'ahu sing wujude maf'ul bih wujude jumlah fi'liyah, fi'il ra'a, fa'il dhamir huwa. Terus hu adalah maf'ul bih daripada ra'a. Istagna maf'ul bih yang kedua dari ar-ra'ahu maf'ul bih pertama. Jadi layatagha iku gak ada dua maf'ul bih. Inna ila rabbika ruj'ah. Inna ila rabbika satemene iku maring pangeran ira ya insanu we menungso aruja'u utawi bali aruja'u utawi bali sesungguhnya kepada Tuhanmu adalah tempat kembalimu. Tempat kembali kita adalah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Niki untuk tafsir Jalalainnya. Kemudian untuk tafsir Sawi ngeten. Wa fi nusrati suratil al-alaq wa fi ukhra suratil qalam. Jadi temeriku ada 3 nama. Satu namanya surat Iqra, yang kedua namanya surat Al-Alaq, yang ketiga namanya surat Al-Qalam. Jadi surat Al-Alaq itu ada 3 nama. Pertama adalah Iqra, namanya pertama adalah Iqra, yang kedua adalah namanya Al-Alaq, yang ketiga adalah Al-Qalam. Fa asma'uha salah satu, maka namanya satu surat namanya ada 3. Qalu awalu manuzila minal Qur'an summa badunun wal qalami sumal muzammilu sumal mudassiru wa kata qolal khazinu. Menurut Imam Khazin bahwa yang surat yang pertama kali diturunkan Al-Qur'an itu adalah surat Al-Alaq, setelah itu surat Nun wal qalami wa ma yasturun, surat Nun. Kemudian yang pertama adalah Nun wal qalami wa ma yasturun. Kemudian yang selanjutnya adalah surat Al-Muzammil. Kemudian selanjutnya adalah surat Al-Mudassir. Ini menurut Imam Khazin itu ada beberapa surat yang pertama kali turun. Pertama adalah Al-Alaq, kemudian surat Nun wal qalami wa ma yasturun. Kemudian yang ketiga adalah surat Al-Muzammil, yang keempat adalah surat Al-Mudassir. Walakin al-masyhur an ghari anal awwala manuzila ba'da Iqra suratul Mudassir. Tetapi menurut kaul yang masyhur tidak seperti itu. Kaul yang masyhur bahwasanya surat yang pertama kali setelah surat Iqra adalah surat Al-Mudassir. Jadi setelah surat Al-Alaq atau Iqra kemudian surat Al-Mudassir. Terus bagaimana riwayat tentang cerita tentang turunnya surat Alaq ini? Ini diriwayatkan dalam kitab Sahih Bukhari, Rawahul Bukhari. Wa ibaratu an Aisyata ummil mukminina ana qalat awalu ma bada bi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam minal wahyi ar-ru'ya as-shalihah. Yaitu hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari yang sumbernya dari Aisyah, bahwasanya Aisyah istrinya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam berkata, yang pertama kali wahyu yang pertama kali yang turun kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah wujudnya adalah mimpi yang benar, ar-ru'ya as-shalihah, mimpi yang benar. Fakana la yara ru'yan ila ja'at misla falaki subhi.
Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam tidak pernah bermimpi kecuali datangnya seperti waktu datangnya yaitu seperti waktu sholat waktu subuh. Sumahu biba ilail khola'u fakana yakhlu bi ghairi khira'a. Kemudian ilail khola'a, sumahu biba ilail khola'a. Kemudian Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam dalam benak hatinya ia cinta atau senang untuk menyendiri, menyepi. Kemudian ia menyepi di gua Hira, tempat persembunyian. Ia menyepi di gua Hira. Wa yatahannasu fihi al-layali dawatal adadi. Beberapa hari kemudian ia bertahanus atau dia mendapatkan menyendiri untuk mendapatkan wahyu dari Allah Subhanahu wa taala di gua Hira. Summa yarju ila Khadijah wa yatazawwadu limisliha. Begitu juga seterusnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam minta bekal untuk melaksanakan tahanus di gua Hira. Ia pulang kepada istrinya yaitu Khadijah untuk minta bekal untuk melaksanakan bertahanus atau menyendiri di gua Hira. Summa ja'ul haqqu wa huwa fi ghairi Hira'ah. Kemudian Allah Subhanahu wa taala datang kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ketika Nabi Muhammad di gua Hira. Faja'ul maliku faqala lahu iqra. Kemudian Allah Subhanahu wa taala dan yang Maha menguasai mengatakan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, "Hei Muhammad, bacalah Muhammad." Qala ma ana biqari'in. Kula boten saged maca ya Allah, kula boten saged maca. Jawabe Kanjeng Nabi, kula boten saged maos, kula boten saged ma ana biqari'in. Fa akhadani fa ghatani hatta balagha mini al-judda. Kemudian Allah Subhanahu wa taala seakan-akan memegang kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kemudian menutupi kepada aku Nabi Muhammad sehingga aku benar-benar orang yang sangat payah ketika kami mendapatkan waktu yang pertama di gua Hira. Summa arsalani faqala iqra. Begitu juga yang kedua kalinya Allah mengatakan kepada Nabi Muhammad, bacalah ya Muhammad. Kemudian Nabi pun menjawab, faqultu ma ana biqari'in. Ya Allah, saya ini orang yang tidak bisa membaca ya Allah. Jawab Nabi Muhammad. Fa akhadani fa ghatani asaniyata hatta balagha mini al-juddu. Sehingga kemudian Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam betul-betul payah ketika mendapat wahyu yang pertama di gua Hira. Kemudian ia dipegang oleh Allah Subhanahu Wa Taala, kemudian ditutupi oleh Allah Subhanahu Wa Taala yang kedua kalinya. Kemudian Allah mengutus kepadaku Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian Allah kemudian berkata, Iqra, bacalah Muhammad. Qultu ma ana biqari'in. Ya Allah, aku tidak bisa membaca ya Allah. Fa akhadani fa ghatani asalisata hatta balagha mini al-judu. Sehingga Nabi Muhammad benar-benar susah payah sekali ketika disuruh membaca yang ketiga. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan, saya tidak bisa membaca. Faqala Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Setelah kemudian yang ketiga Allah berfirman, bacalah Muhammad dengan nama Tuhanmu yang menciptakan. Khalaqal insana min alaq, yang menciptakan manusia dari segumpal darah. Iqra wa rabbukal akram, dan bacalah Tuhanmu lah yang paling mulia. Ini untuk adalah muqaddimah untuk tafsir surat Al-Alaq atau surat Al-Iqra untuk ayat pertama sampai selanjutnya, yaitu ayat yang ke-8. Untuk episode selanjutnya untuk ayat ke-9 sampai seterusnya untuk bagian yang selanjutnya. Demikian untuk pengajian menyangkut surat Al-Alaq.
tafsir Jalalan dan tafsir Shawi semoga bermanfaat untuk kita semua. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan, yaitu mengajarkan kita semua ilmu agama. Allah maj'alna mutafaqihan fiddin, seperti yang doa Rasulullah SAW kepada sahabat Ibnu Abbas, Allahumma alimhul kitabah, ya Allah ajarkan ia, yaitu Ibnu Abbas, orang yang ahli, alimhul kitabah, orang yang ajarkanlah ia Al-Quran. Semoga kita semua termasuk orang-orang yang dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa taala memahami Al-Quran. Amin Allahumma amin. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Rabbi ighfirli wa li walidayya wa lil mu'minina. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan syakirin hamdan na'imin hamdan yafi na'ama yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa azimi sultanik. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi wa barik wa sallim ajmain. Allahumma ya Allah shalli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi wa barik wa sallim ajmain. Allahumma ya Allah nas'aluka maghfir lana dhunubana khatayana wa li walidayna warhamhuma kama rabbayana shighara wa li musaratina wa li sajjatina azwajina wa li banatina abnana wa li shaykhina wa shaykhina mu'allimina wa li aqribaina wa li asdiqaina wa li ikhwanina wa li talamidina muridina dulqa alaina ajmain wa li jami'il muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat al-ahya'i minhum wal amwat. Allahumma ya Allah nas'aluka ya Allah mujibati rahmatika wa azaima maghfiratika wa salamata min kulli ismin wal ghanimata min kulli birrin wal barakata min kulli rizqin wal nafi'ata min kulli ulumin wal qada'a min kulli hajatin wa duyunin wal yusra min kulli isrin wa sikhata min kulli jasadin wal afiyata min kulli saqamin wa sulha min kulli ahwalin wa sulaha wal ulama wal awliya min kulli awladin wa banatin wa ya Allah wal maqbulata min kulli ibadatin wal fawza bil jannatin na'im wal afwa indal hisab wa adkhilna al jannata mal abrar bi rahmatika ya arhamar rahimin innaka ala kulli shay'in qadir. Allahumma ya Allah nas'aluka ya Allah min khairi ma sa'alaka bi abduka wa rasuluka habibuka wa nabiyyuka Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa nasta'inuka ya Allah bima sta'alaka bi abduka wa rasuluka habibuka wa nabiyyuka Muhammad sallallahu alaihi wasallam innaka ala kulli shay'in qadir. Allahumma yassir lana umurana ya Allah, umur dunyana wa ukhrana ma'ar rakhati min qulubina wa abdan wa salama wal afiyah wal barakah fid din wa dunya wal akhirah innaka ala kulli shay'in qadir. Allahumma fa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una وارزقنا علما ينفعنا برحمتك يا ارحم الراحمين. اللهم اجعلنا ولدنا وذريتنا واهلنا ولتلاميذنا مريدنا اجمعين. اجعلنا واياهم من عبادك الصالحين. اجعلنا واياهم من علمائك العارفين. اجعلنا واياهم من علمائك العالمين ومن فقهاء العلماء امين. اجعلنا واياهم من اوليائك المتقين. اجعلنا واياهم من اوليائك العارفين المقربين برحمتك يا ارحم الراحمين انك على كل شيء قدير. اللهم انفعنا اللهم يا الله اللهم يا الله اللهم لا طول لنا امورنا وسخي لنا سدنا واشف لنا مرضنا واقض لنا حوائجنا وغسل لنا مقاصدنا ويسر لنا امورنا ووسع لنا رزقنا وعلومنا وافتح لنا صدورنا يا الله وافتح لنا يا الله فتح العارفين برحمتك يا ارحم الراحمين انك على كل شيء قدير. ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من امرنا رشدا. ربنا هب لنا من ازواجنا وذرياتنا قرة اعين واجعلنا للمتقين اماما. ربنا اختم لنا بحسن الخاتمة ونعوذ بك من سوء الخاتمة. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. رب اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين آمين. اللهم اجعل